Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amanda Syafa NIM 066, Nanda Maya dengan NIM 130, Sylvia Nur dengan NIM 132. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pertumbuhan dan pengembangan biologis anak usia dini dengan submateri perkembangan dan pertumbuhan pralahir yang akan disampaikan oleh saya, Amanda Syafa. Pertumbuhan dan perkembangan pasca lahir yang akan disampaikan oleh Sylvia Nur, dan yang ketiga adalah mengupayakan makanan halal dan thoyyib sejak dari kandungan yang akan disampaikan oleh Nanda Maya tentang pertumbuhan dan perkembangan pralahir. Namun sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian anak usia dini. Menurut National Association Education of Young Children, anak usia dini itu berada pada rentang umur 0 hingga 8 tahun. Dan biasanya anak usia dini itu memiliki karakteristik yang khusus, diantaranya suka berfantasi atau berimajinasi, memiliki rasa ingin tahu yang besar, memiliki pribadi yang unik, merupakan masa paling potensial untuk belajar. Sedangkan perkembangan sendiri memiliki arti yaitu bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh secara kompleks. Jadi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak itu menjadi manusia atau menjadi individu sebelumnya ia adalah calon bayi yang dikandung oleh ibu selama 9 bulan atau yang lebih dikenal dengan janin. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan pralahir dibedakan menjadi 3 periode. Periode pertama adalah periode germinal, di mana periode itu berlangsung selama 2 minggu setelah pembuahan, di mana periode itu terjadi pembentukan zigot, pembelahan sel, dan di mana zigot itu mulai melekat pada dinding rahim ibu. Periode yang kedua adalah periode embryonik, di mana periode embryonik ini terjadi selama 2 hingga 8 minggu setelah pembuahan. Pada periode ini biasanya organ-organ pada janin itu sudah mulai berkembang atau sudah mulai terbentuk, seperti mata sudah terlihat, mulut sudah terlihat, dan hidung juga sudah terlihat. Dan yang terakhir itu adalah periode fetal, di mana periode fetal ini terjadi setelah 2 bulan setelah pembuahan. Jadi selama 2 bulan ke depan itu nantinya sistem organ pada janin itu sudah mulai berkembang, di mana dia sudah mulai menggerakkan matanya, dia sudah menggerakkan tangannya. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kondisi pralahir. Faktor yang pertama adalah faktor genetik atau generis. Faktor ini bertujuan untuk mempengaruhi perkembangan seorang janin tersebut. Menurut buku dari Papalia Old and Feldman tahun 2004, dia mengatakan bahwa jika seorang ibu memiliki fisiologis yang baik, maka ibu tersebut akan melahirkan generasi yang baik pula atau memiliki fisik yang bagus juga. Begitu sebaliknya, jika seorang ibu memiliki kondisi fisik yang tidak baik atau kurang, maka akan melahirkan seorang generasi yang memiliki fisik yang berkurang juga. Faktor yang berikutnya adalah faktor dari lingkungan. Nah, lingkungan sendiri itu juga banyak macamnya. Di sini saya akan menjelaskan dari kondisi ibu. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari kondisi ibu itu sendiri. Jika seorang ibu memiliki penyakit yang ia derita kronis, itu akan menyebabkan atau mengakibatkan bahaya pada kondisi janin tersebut. Seperti contoh, ibu itu mempunyai penyakit seperti kencing manis, seperti diabetes. Nah, itu akan menghambat pertumbuhan seorang janin tersebut. Yang kedua adalah gizi ibu, di mana seorang janin itu sangat tergantung pada gizi seorang ibu melalui darah. Karena
Janin yang sehat itu tergantung dari apa yang ibu makan, yaitu misalnya dari gizi ibu yang dimakan itu apa saja, itu akan mempengaruhi dari janin tersebut. Ketiga adalah obat-obatan, di mana salah satu obat-obatan yang mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi janin adalah yang bernama thalidomid. Mengapa? Karena thalidomid itu akan menghambat pertumbuhan dari tangan dan kaki janin. Selain itu, bahan kimia yang sangat berbahaya bagi janin itu adalah kokain. Kokain sendiri itu seperti sabu-sabu dan pastinya akan berbahaya bagi janin. Selain itu juga ada rokok. Nah, rokok itu kan mengandung nikotin. Biasanya seorang ibu itu akan menghirup asap rokok. Nah, itu akan berbahaya juga bagi janin. Saya akan menjelaskan tentang proses perkembangan janin. Seperti yang sudah tertera pada gambar, pada minggu ketiga setelah telur sudah dibuahi dan sudah mulai berkembang, embrio pun sudah mulai terbentuk. Sel darah juga sudah mulai berkembang dan sirkulasi darah pun siap untuk dimulai. Pada minggu keempat, janin sudah mulai berkembang dan berukuran 0,6 cm, lebih kecil dari butiran nasi. Ibu pun sudah merasakan gejala kehamilan seperti mudah kelelahan, tidak nafsu makan, dan juga sudah mulai mual-mual yang sering dialami oleh ibu-ibu muda yang telah mengalami awal kehamilan. Pada minggu ke-6, organ-organ seperti mata, hidung, mulut, dan telinga sudah mulai terbentuk. Dan dapat dilihat pula janin mulai terlihat seperti huruf C. Yang artinya janin itu sudah melengkung seperti huruf C, seperti itu. Pada minggu ke-7 pula, tangan dan kaki sudah mulai terbentuk. Sudah mulai terlihat jelas bahwa tangan dan kaki sudah terlihat jelas pada saat melakukan USG. Pada minggu ke-8 hingga ke-10, janin telah berhasil melalui masa kritis, di mana sebelum itu biasanya janin sangat rentan dan ibu akan mengalami keguguran. Namun pada minggu ke-8 hingga ke-10, janin itu sudah melewati masa kritis dari perkembangan organ tubuhnya, dan artinya bayi itu sudah mulai berkembang, sudah siap untuk berkembang. Pada minggu ke-11 hingga minggu ke-13, biasanya otak pada bayi sudah mulai berkembang dengan pesat. Ginjalnya pun sudah mulai menghasilkan urin. Tangannya juga sudah mulai mengepal, dan biasanya pada minggu ke-12, jenis kelamin pun sudah mulai terbentuk. Selanjutnya untuk minggu ke-14 hingga ke-18, indera perasa pada bayi juga mulai terbentuk dan bayi juga bisa mendeteksi cahaya. Apabila seorang ibu meletakkan senter di perutnya, bayi tersebut akan mendeteksi atau mulai merasakan cahaya tersebut, seperti itu. Pada minggu ke-19 hingga ke-22, bayi juga sudah bisa mendengar suara. Oleh karena itu disarankan ibu sudah mulai sering-sering berbicara kepada bayi, karena itu akan mempengaruhi perkembangan anak setelah lahir untuk di kemudian hari. Dan juga bayi sudah terlihat seperti manusia dan dapat merasakan gerakan dan juga menumbuhkan rambut. Pada minggu ke-23 hingga ke-29, bayi sudah bisa membuka menutup mata dan dia juga sudah mulai menghisap jari-jarinya. Dan juga pada minggu ke-30 hingga minggu ke-35 ini sudah mulai mendekati masa lahiran. Biasanya bayi sudah sangat aktif. Dia juga sudah mulai menendang-nendang perut ibunya dan ibu biasanya sudah mulai mengalami kontraksi. Dan ibu juga sudah mulai merasakan sesak nafas karena bayi sudah memiliki lemak. Nah, otomatis berat badan seorang bayi itu akan semakin berat. Bayi sudah mulai turun ke panggul ibu karena sudah mendekati masa lahiran.
Pada akhir minggu ke-40, biasanya ibu sudah mengalami pecah ketuban, yang artinya proses persalinan akan semakin dekat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sylvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Nur Fitriana, NIM 32. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan dan pertumbuhan pasca lahir. Juga bagaimana metode-metode yang diajarkan untuk tumbuh kembangnya. Yang pertama, perkembangan dan pertumbuhan pasca lahir. Perkembangan dan pertumbuhan anak setelah dilahirkan berkembang sangat pesat. Ketika masih dalam kandungan, anak dibatasi oleh ruang, tetapi ketika anak sudah dilahirkan, ruang sudah tidak menjadi pembatasnya. Ada 3 proses perkembangan anak, yaitu pada masa bayi, pada masa balita, dan juga masa anak prasekolah. Yang pertama, pada masa bayi, usia sekitar 1 bulan, panjang badan bayi akan bertambah sekitar 3-4 cm. Dan lingkar kepalanya juga akan bertambah hingga 2,5 cm. Yang kedua, pada usia 2-3 bulan, berat bayi akan bertambah sekitar 680-910 gram setiap bulannya. Panjang bayi juga akan bertambah sekitar 2,5 cm setiap bulannya. Lingkar kepala juga akan bertambah sekitar 1,25 cm setiap bulannya. Pada usia bayi 2 bulan sampai 3 bulan ini, perkembangan dan pertumbuhannya sudah bisa kita lihat, seperti mengangkat kepala dan dada ketika sedang tengkurap, terus memainkan jarinya, dibuka tutup, gini seperti ini. Kemudian melihat benda yang bergerak dan cahaya dan meresponnya dengan baik, melatih kefokusan dengan melihat apa yang ada di sekitarnya, memainkan kakinya, dan lain-lain. Yang ketiga, pada usia 4-6 bulan. Pada usia ini, berat badannya akan bertambah 2 kali lipat dari berat lahirnya. Terus panjang badan juga bertambah 1,25 sampai 2,5 cm. Begitu juga dengan lingkar kepala. Lingkar kepala juga akan bertambah sekitar 2,5 cm. Pada usia ini, hal perkembangan yang bisa kita lihat seperti bayi sudah bisa berguling-guling, yang posisi semula telungkup ke telentang. Bayi sudah bisa merespon atau kontak mata dengan orang yang mengajaknya bicara, mengajaknya bermain. Juga bayi sudah mampu duduk meski harus disangga, dan lain-lain. Yang ketiga, pada usia 4-6 bulan. Pada usia ini, berat badan bayi akan bertambah 2 kali lipat dari berat lahirnya. Juga panjang bayi juga akan bertambah sekitar 1,25 sampai 2,5 cm. Begitu juga dengan lingkar kepalanya. Lingkar kepalanya juga akan bertambah sekitar 1,25 cm di setiap bulannya. Contoh perkembangan yang dialami oleh bayi saat usia 4-6 bulan, yaitu bayi sudah banyak mengoceh, bayi sudah bisa merespon mengotak mata, sudah bisa tersenyum kepada orang yang mengajaknya bermain, mengajaknya ngobrol. Bayi sudah bisa berguling
pada posisi telungkup ke posisi terlentang, seperti itu dan lain-lain. Yang selanjutnya pada usia 7-9 bulan. Pada tahap ini, pada umumnya pertumbuhan bayi berat badannya akan bertambah sekitar 450 gram. Juga pertumbuhan bayi laki-laki akan lebih berat daripada perempuan. Lingkar kepalanya juga akan bertambah sekitar 0,6 cm. Pada tahap ini, bayi sudah dapat melakukan duduk akan lebih kuat, terus bayi juga bisa melatih berjalan walau dengan harus berpegangan dan atau dibantu dengan orang tua. Bayi sudah bisa merangkak, bayi sudah bisa sudah dapat berkata-kata dengan jelas dan lain-lain. Yang selanjutnya pada usia 10-12 bulan. Pada usia ini, bayi akan bertambah berat badannya 3 kali lebih berat dari berat lahirnya. Panjang dan lingkar kepala bayi sudah bertambah sekitar 0,6 cm. Pada tahap ini, bayi sudah bisa berdiri bahkan berjalan tanpa bantuan orang lain. Bayi sudah bisa mengemut makanan seperti sereal dan lain-lain. Bayi sudah bisa memberikan respon terhadap orang di sekitarnya. Yang kedua, pada masa anak usia di bawah 5 tahun. Pada masa ini, pertumbuhan anak kecepatannya akan mengalami penurunan dan terdapat kemajuan dalam hal perkembangan motorik seperti gerak kasar dan gerak halus, juga fungsi ekresi atau pembuangan. Pada periode ini sangat penting karena periode ini menentukan bagaimana perkembangan anak yang selanjutnya. Pada masa balita ini terdapat masa toddler. Toddler adalah manusia yang usia sekitar 12 bulan hingga 36 bulan. Mengapa disebut toddler? Karena anak terlalu tua untuk disebut bayi dan anak terlalu muda untuk disebut anak-anak. Ada 3 karakteristik dalam masa toddler ini. Yang pertama, masa mobilitas tinggi. Pada masa ini kemampuan anak bergerak akan semakin tinggi karena perkembangan fisik motoriknya. Yang kedua adalah masa eksplorasi. Yang rasa keingintahuan anak semakin tinggi untuk mengetahui hal-hal yang ada di sekitarnya. Juga yang ketiga ada masa emosionalitas, di mana pada masa ini anak akan memberikan sedikit kerepotan untuk orang tuanya atau menyulitkan orang dewasa yang ada di sekitarnya. Ia suka menolak untuk patuh dan marah-marah dan tidak kooperatif. Yang ketiga, pada masa anak prasekolah. Pada masa ini anak sudah mulai berkenalan dengan lingkungannya, sudah banyak memiliki teman, sudah mulai beradaptasi dengan lingkungannya, sudah bermain dengan banyak orang. Pada masa ini perhatian orang tua sangat penting dan bagaimana kondisi lingkungan itu juga sangat penting karena pada usia ini sangat potensi untuk memberikan pelajaran dasar untuk anak agar anak bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi
Peran orang tua di sini sangat penting juga, bagaimana lingkungannya juga sangat penting untuk perkembangan anak. Jadi pada usia ini harus benar-benar diperhatikan agar anak memiliki pengalaman, memiliki pengetahuan yang positif. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja metode-metode pembelajaran untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu bercerita. Bagaimana pengalaman kita hari ini, pengalaman anak hari ini, bercerita tentang dongeng-dongeng, bercerita tentang orang tuanya, karena hal itu akan membuat tumbuh kembang anak menjadi percaya diri, menjadi lebih berpikir kreatif, begitu. Yang kedua adalah demonstrasi. Demonstrasi ini bisa digunakan untuk memberikan pelajaran anak untuk meniru apa yang kita lakukan, tetapi itu hal yang positif. Juga memperagakan hal-hal yang mereka lakukan, tetapi pendidik dan orang tua harus benar-benar memperhatikan metode ini, karena jika orang tua atau pendidik salah, maka anak juga akan menirukan hal yang salah. Jadi peran orang tua dan pendidik di sini sangat penting untuk metode ini. Yang ketiga adalah bercakap-cakap atau mengobrol atau berinteraksi. Metode ini berbeda dengan bercerita. Metode ini menentukan topik bahasan. Bercakap-cakap dilakukan hanya interaksi antara anak dengan orang tua atau dengan pendidik. Percakapan dilakukan dengan hal-hal yang ringan seperti salam, menyapa, menanyakan kabar. Contohnya, jika anak ingin pergi mengaji atau sekolah, sebaiknya anak mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang tua, kemudian bersalaman, atau anak bertemu temannya di jalan, kemudian ia menyapanya, hai. Kemudian anak menanyakan kabar kepada tante, om yang mungkin lama tidak bertemu, menanyakan kabar, seperti itu. Yang kemudian adalah bermain peran. Untuk memberikan daya imajinasi lebih, membentuk kemampuan berekspresi, dan meningkatkan kreativitas. Anak akan dapat menirukan tokoh-tokoh dalam cerita. Contohnya seperti di dongeng, anak akan bisa memerankan sebagai peran pangeran, sebagai peran putri yang ada di dalam dongeng tersebut, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah eksperimen. Anak usia dini tentu sangat senang bereksperimen. Hanya bagaimana orang tua dan pendidik mampu mengarahkan anak tentang percobaan yang akan dilakukan dengan cara langsung dari hasil eksperimennya. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman materi yang saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Maya Putri Kalinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengupayakan perkembangan anak dengan makanan halal dan thayyib atau baik. Anak merupakan investasi sumber daya manusia yang memerlukan perhatian khusus untuk kecukupan status gizi sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan.
Anak usia dini memiliki karakteristik berbeda dengan usia sebelum dan sesudahnya, baik dalam visi biologis, motorik, kognitif, moral, dan psikososialnya. Untuk itu, bagi orang tua atau calon orang tua, pendidik atau calon pendidik, maupun pihak yang terkait dan konkret di bidang pendidikan prasekolah merupakan keniscayaan untuk memahami tubuh kembang anak usia dini sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Setelah lahir, apa yang dimakan oleh bayi sejak usia dini merupakan fondasi yang penting bagi kesehatan dan kesejahteraannya di masa depan. Zat gizi dari makanan merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan anak tumbuh kembang. Setiap harinya, anak membutuhkan gizi seimbang yang terdiri dari asupan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Berdasarkan pengukuran antropometri, maka anak yang sehat bertambah umur, bertambah berat, dan tinggi. Dikaitkan dalam asupan makronutrien, kalsium, magnesium, fosfat, vitamin D, yodium, dan seng. Anak dengan asupan gizi baik akan mempunyai tulang dan otot yang sehat dan kuat karena konsumsi protein dan kalsiumnya cukup. Prinsip gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Gizi seimbang anak usia dini, air susu ibu atau ASI adalah satu-satunya makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bayi 0-6 bulan. Namun sesudah usia 6 bulan, kebutuhan gizi bagi bayi meningkat dan harus ditambah lahan makanan lain sehingga ASI tidak lagi bergizi seimbang. Saat usia 2 tahun, pertumbuhan sudah mencapai lebih 80% dan masa kritis bagi perbentukan kecerdasan. Oleh karena itu, jika pada usia ini kekurangan gizi, maka perkembangan atau otak dan kecerdasan terhambat dan tidak dapat diperbaiki. Makanan yang direkomendasikan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil sebagaimana dilansir Times of India. 1. Produk susu. Selama kehamilan, konsumsi produk susu sangat penting karena dapat memenuhi kebutuhan tambahan protein dan kalsium yang memberikan dukungan pada pertumbuhan janin. Yang kedua, telur. Telur dianggap sebagai makanan super oleh banyak orang karena merupakan sumber vitamin, protein, dan mineral. Yang ketiga, pisang. Pisang adalah sumber asam folat, kalsium, kalium, dan vitamin B6. Yang keempat, umbi jalar. Umbi jalar adalah sumber beta-karoten yang sangat baik. Yang kelima, legun. Legun adalah kelompok makanan yang meliputi lentil, kacang polong, buncis, kacang tanah. Mereka adalah sumber yang sangat baik dari serat nabati, protein, folat, kalsium, dan zat besi.
Yang keenam, kacang kaya akan lemak sehat. Yang ketujuh, jus jeruk. Jus jeruk dapat memberikan folat, kalium, dan tentu saja vitamin C. 8. Sayuran berdaun. Sayuran berdaun menjadi sumber yang kaya antioksidan, kalsium, protein, serat, folat, vitamin, dan kalium. Yang kesembilan, oatmeal. Oatmeal memiliki berbagai jenis manfaat kesehatan. Yang ke-10, salmon. Ikan salmon kaya akan asam lemak omega 3 yang sangat baik untuk kesehatan jantung. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.